Bismillahirrahmanirrahim. Gadai itu dalam agama Islam diperbolehkan. Tetapi harus hati-hati kalau gadai ini tidak tahu caranya dengan benar, maka bisa menyebabkan orang jatuh terjerumus dalam riba. Gadai itu kalau babnya namanya bab rohen, bab rohnu atau bab gadai. Gadai itu artinya jaminan. Contoh, si Apin hutang ke si Fadil. Si Fadil khawatir si Apin tidak bisa melunasi hutangnya, maka si Fadil minta jaminan. Apa jaminanmu? Jaminan saya nih sepeda motor. Saya hutang 100 juta. Jaminannya apa? Sawah. Jaminan itu dalam agama Islam boleh, tapi dengan catatan kalau nanti orang yang hutang itu tidak bisa melunasi hutangnya, maka orang yang menerima gadai itu boleh menjual hartanya orang tersebut, nanti dibuat untuk melunasi hutangnya. Kalau kurang ditambahi, kalau lebih dikembalikan. Contoh, si Apin hutang ke si Fadil 50 juta. Dia menggadaikan sawahnya. Ini sawah kamu pakai, kamu ambil. Ini sebagai apa tadi namanya? Jaminan. Ternyata pada hari hanya ditunggu-tunggu tidak bisa menyelesaikan hutangnya. Maka si Fadil boleh menjual sawahnya si Apin yang digadaikan tadi itu. Kalau ternyata kurang, harganya cuma 40 juta sawahnya, maka si Apin masih punya hutang 10 juta. Tapi kalau ternyata lebih, dijual harganya 70 juta, maka yang 20 juta dikembalikan hutangnya, hanya diambil untuk melunasi hutang saja. Mestinya prakteknya gadai itu seperti itu. Nah, pertanyaannya begini. Di daerah kita ini kalau ada orang yang menggadaikan sawah, itu sama orang yang menerima gadai digarap apa tidak? Digarap apa enggak? Digarap ya. Kalau saya menggadaikan sepeda motor ke Apin, sepeda motor saya dipakai enggak sama Apin? Dipakai ya. Lah padahal hukumnya kan jelas ya. Gadai itu kan hanya sebagai jaminan. Kalau sampai dipakai oleh orang yang menerima gadai, itu kan konsepnya akhirnya menjadi begini. Al-qardu jarra manfaatan fahuwa riba. Kalau saya menghutangi tapi mengambil manfaat dari apa yang saya hutangkan tadi, maka sama dengan riba. Contoh, saya ngutangi Apin. Oke. Tapi saya menggarap sawahnya Apin, berarti kan saya memanfaatkan hutang saya kepada si Apin. Ini namanya kalau dalam konsepnya mestinya riba. Tapi sudah umum loh ini. Sudah umum, orang menghutangi, kemudian jaminannya sawah, maka sawahnya pasti digarap oleh orang yang menerima gadai. Maka bagaimana kata para ulama? Ini perlu kamu perhatikan. Saya pernah dulu seperti ini. Kita ambil pendapat yang hati-hati. Kalau masalah hukum fikih, itu jawabannya para ulama banyak. Dalam Fiqhul Madzahibil Arba'ah itu, juz 2 halaman 300 dikatakan, walakinnil aksar. Ini perhatikan betul ini. Nanti kamu kalau pulang di rumah, dijawab ini pertanyaan orang. Walakinil aksar ala annahu yajuzu intifa'ul murtahin bil marhun idza adzanahu rahin bisyarti alla yastarik dzalika fil aqdi. Menurut banyak ulama, mayoritas ulama boleh memanfaatkan harta yang digadaikan, marhun namanya, oleh murtahin. Murtahin itu orang yang menerima gadai. Kalau si rohin, orang yang menggadaikan, adzanahur rohin,
orang yang menggadaikan itu memberikan izin. Contoh begini, gini contohnya. Bisyarti alla yastarito dzalika fil akdi, dengan catatan tidak disyaratkan dalam akad. Kalau disebutkan dalam akad jadinya positif riba. Contoh begini, ya, Hafid menghutangkan hutang sama si Rizki. Si Rizki menerima nih, Hafid ngasih yang namanya gadai. Ini sepeda motor saya digadai, dipakai sama si Rizki atau dipegang sama si Rizki sebagai apa? Jaminan. Nanti kalau dia nggak kuat sama Rizki dijual. Rizki semestinya ndak boleh make sepeda itu. Karena sekali lagi, kalau Rizki make berarti Rizki memanfaatkan hutangnya. Kalau memanfaatkan hutangnya berarti al-qardu jarra manfaatan fahuwa riba. Maka Rizki menghutangi sama halnya dia termasuk melakukan riba. Maka setelah diterima oleh Rizki, atau sawah setelah diterima oleh Rizki, Rizki ngomong sama si Hafid, Pit, gini ya Pit, sepeda kamu di rumah gak dipakai, gimana kalau saya pakai? Maka si Hafid ngomong, siap, silahkan Anda pakai. Maka si Rizki boleh memakai. Berarti si Rizki pakai ini atas izin yang kedua, bukan atas karena hutang. Tapi lain kalau begini, bedanya kalau begini. Kalau disyaratkan dalam akad itu begini, di dalam akad si Rizki nerima gadai daripada si Hafid. Coba Pit, dengarkan Pit. Si Rizki nerima gadai daripada si Hafid. Kemudian si Rizki ngomong, kamu tak hutangi 100 juta, tapi sawahmu saya garap. Paham gak kamu? Berarti disebutkan dalam akad. Si Rizki ngomong ketika akad, kamu tak hutangi 100 juta, tapi dengan syarat sawahmu saya garap. Berarti penyebutan sawahmu saya garap ini disebutkan ketika dalam akad. Ketika dalam akad menghutangi dengan metode seperti itu, cara seperti itu berarti si Rizki menghutangi dalam rangka mengambil manfaat sawah tadi. Hukumnya apa? Riba. Coba sekarang saya bedakan. Si Rizki menerima jaminan dari si Hafid, diterima. Ya sudah, jaminan kamu apa? Sawah. Oke, ini utangnya. Selesai. Nyampe di rumah, jarak 2 hari, si Rizki ngomong sama si Hafid, Pit, sawah kamu itu daripada nganggur, gimana kalau saya garap? Monggo silakan digarap. Ini berarti atas izin, ini namanya diperbolehkan. Cuman tanda tanyanya, saya sudah tanya ke orang-orang. Kira-kira sekarang, kalau si Hafid ngomong begini, oh jangan kamu garap sawahnya, itu sawah saya, biar saya garap sendiri. Kira-kira si Hafid dapat hutangan apa tidak? Dapat hutangan apa enggak? Si Hafid punya sawah, dihutangkan ke Rizki. Kemudian si Rizki ngomong sawahnya saya garap ya, si Hafid ngomong enggak boleh, saya garap sendiri sawahnya. Kira-kira si Hafid dapat hutangan apa tidak? Tidak, orang sekarang itu rata-rata menghutangi tapi dalam rangka ada udang di balik rempeyek. Padahal menghutang itu pahalanya sangat besar, katanya itu loh. Di pintunya surga ada tertulis bahwasanya orang yang menghutang itu dapat orang yang sodako dapat 1, sementara orang yang menghutangi dapat 10. Berarti mestinya pahalanya besaran orang yang menghutangi. Kalau secara dohir fikih itu gampang, kalau fikih itu cara ngaturnya gampang. Pokoknya tidak disebutkan dalam akad, si Rizki izin make, selesai. Hukum selesai. Karena fikih itu nahnu biz zawahir wallahu yahkumu bis sarair.
Kita ini hanya menghukumi zahirnya. Pokoknya zahirnya dulu ndak ada di dalam akad. Setelah itu si rizki izin lagi kepada si Hafid, berarti sudah izin yang kedua. Maka ndak masalah secara hukum fikih. Tapi secara hukum batin bermasalah. Karena orang begini, rata-rata orang itu kalau hutang digadekan, sawahnya dipakai sama orang yang menerima gadai, dia mau nyauri hutang dari mana? Wong dia itu pengen nyauri hutang dari sawahnya. Contoh gini, saya menggadekan sawah ke Rizki. Saya hasilnya sawah, nanti hutang saya akan saya kasihkan ke Rizki. Lah sawah saya digarap oleh Rizki, maka saya semakin hari makan semakin sulit untuk melunasi. Karena harta saya mestinya sawah itu yang saya andalkan. Maka saya pernah kejadian dulu awal-awal pindah di Petemon itu, ada orang yang menggadaikan sawah ke saya. Awal-awal di sini. Terus pokoknya agak lumayan waktu itu, kalau nggak salah apa 15 juta gini. Terus tak tunggu orangnya nggak ngembalikan. Pak, sawahnya Pak sampai segera ambil Pak. Nggak ngembalikan. Akhirnya saya takut sendiri. Orangnya ngomong juga sama saya, nggak apa-apa sudah Gus, sawahnya sampai garap saja. Nanti kalau saya punya hutang, nanti kalau saya sudah punya uang, nanti akan saya kembalikan. Tapi selama saya belum bisa mengembalikan, jenengan garap saja sawahnya. Oke lah, saya dapat izin untuk menggarap sawahnya, tapi hati ini tetap nggak tenang. Wes lah, pokoknya kalau sesuatu yang tidak jelas halal haramnya, itu hati nggak tenang. Pasti ngomong hatinya, duh, mek kasihan orang ini. Aduh, kok begini? Saya menghutangi kok mengambil manfaat. Aduh, kasihan orangnya. Terus akan bergejolak hati itu. Maka saya ngomong sama Ning, wes lah Ning, rugi gak apa-apa Ning. Siapa tahu nanti ke depan ada manfaatnya, ada barokahnya. Akhirnya orangnya saya panggil, sudah Pak, sawahnya sampai ambil. Loh hutangnya Gus? Sudah, hutangnya sudah saya anggap kemarin yang 15 juta itu saya anggap saya nyewa sawahnya sampean. Karena kalau terus-terusan ini saya garap, sampai kapanpun orangnya tidak akan bisa nyauri hutang. Kan mestinya kan enaknya kan gitu mestinya. Si Rizki nerima sawah hanya sebagai jaminan, si Hafid yang hutang silahkan garap sawahnya. Hasil sawahnya dibuat untuk nyerai, untuk melunasi hutang. Lah kalau sekarang sawahnya digarap, dia mau nyerai, mau lunasi hutang dari mana kalau sekarang sawahnya digarap oleh orang? Semakin terlilit. Maka kalau saya loh ya, terutama kalau masalah, kalau sepeda sih mending ya. Kalau sepeda itu malah kalau enggak didiamkan beda. Kalau saya membedakan antara sepeda dan sawah. Kalau sepeda yang digadekan, sepeda enggak dipakai, didiamkan tok, malah rusak sepeda. Ya enggak Ben? Sepeda kalau didiamkan rusak enggak Ben? Rusak. Ini Arifin yang punya sepeda di Protoli itu. Rusak katanya Arifin. Iya. Tapi kalau sepeda enggak dipakai tambah rusak. Maka kalau sepeda dalam rangka menyelamatkan enggak apa-apalah. Dia izin sepedanya dipakai. Karena sama-sama untung. Karena kalau sepeda didiamkan rusak. Tapi kalau sawah, kalau saya lebih baik tidak usah pakai akad gaden. Atau kalau mau nolong sungguhan, gaden enggak apa-apa, sawahnya biar digarap sama orangnya. Atau kalau pengen aman, jangan ikut gaden tapi akad sewa. Jadi sawah ini saya sewa ya, berapa? Berapa tahun? 2 tahun. Dengan uang berapa? 5 juta. Itu lebih selamat. Karena kalau gaden secara dohir oke, secara fikih enggak masalah, tapi secara kenyataan batin, kondisi di masyarakat ini bermasalah. Kalau saya kok lebih cenderung ke itu. Tapi kalau masalah fikih ya tadi itu, idza adzanahur rahin, kalau orang yang menggadekan mengizini untuk dipakai, maka tidak masalah, boleh untuk dipakai. Hukum fikih lah, hukum fikih ya kayak gitu. Nah, kamu hukum fikih sekarang gini saya contohkan kemarin. Kamu punya uang,
75 juta. Wajib zakat enggak? Wajib zakat enggak? Jawaban, wajib zakat enggak? Sudah 1 nisab. Wajib zakat enggak? Wajib mestinya. Sudah 1 nisab, 75 juta. Sekarang harta dagangan kamu 1 tahun kurang 1 hari kamu jual. Berapa yang dipakai? 20 juta. Tinggal berapa? Berapa? 55 juta. 55 juta wajib zakat enggak? Enggak, sekarang kurang 1 hari. Uang saya tinggal 55 juta, secara fikih enggak usah wajib. Kenapa enggak wajib zakat? Karena dalam 1 tahun, ini enggak sampai 1 tahun, sudah tidak wajib zakat walaupun kurang 1 hari. Oke lah, secara fikih aman. Karena fikih nahnu nahkumu bizawahir. Fikih itu hanya hukum yang dohir saja. Jadi kalau saya kok gaden, lihat yang digadekan. Kalau sepeda monggo, tapi kalau sawah kok berat ya, karena kasihan orang yang punya hutang itu. Hutang mestinya dapat pahala, khawatirnya malah menjadi dosa. Al-Fatihah.